Apa arti sayyidina? Pemimpin kami, junjungan kami, penghulu kami. Nah, karena memang Nabi Muhammad itu adalah pemimpin, bukan hanya pemimpin manusia, bukan hanya pemimpin umat Islam, beliau adalah pemimpin manusia seluruhnya. Nah, seluruh manusia itu nanti akan masuk surga, beliaulah yang membukakan pintu surga itu bagi seluruh manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sangat aneh rasanya kalau kita selalu menyebut nama Nabi, tapi kita tidak kenal dengan beliau. Sosok Nabi itu tidak tahu gitu. Nah, maka Bapak Ibu, karena beliau adalah orang yang selalu kita sebut namanya, ya kan? Dan kita ikuti jalannya dan sangat berjasa kepada kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, sabbih isma rabbikal a'la, yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh ini masih di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita di majelis yang mulia, dalam ibadah yang mulia, di tempat yang mulia, mudah-mudahan kelak kita juga akan dikumpulkan di surganya Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajaran, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nenek Mama Alim Ulama Cadiak Pandai, Kapai Tampai Batanyo, Kapulang Tampai Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami' Hasanuddin, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat saja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah sudah kita lalui hari raya Idul Adha yang luar biasa, dan semoga semua amal ibadah kita di hari raya Idul Adha kemarin, baik sholat Idul Adha-nya dan ibadah kurbannya, semua mendapatkan penerimaan dan balasan sempurna di sisi Allah. Banyak pula fenomena pas
hari raya kurban nan saban tahu Bapak Ibu. Dapat cerita dari salah seorang pengurus Ustadz di tampek kami, di komplek kami, jawi kabur. Ada yang kabur jawinya Bapak Ibu, dan tak serobok doh, hilang. Jadi jawi ko kabur, tak serobok. Wallahu alam, antah serobok sampai hari Sabtu sore petang atau tidak. Sebab batas berkurban mandabiah terakhir itu adalah Sabtu sore. Sabtu maghrib lah selesai hari raya kurban. Jadi jawi ko kabur, hilang entah kemana. Wallahu alam. Mudah-mudahan dapat lah Bapak Ibu jadi orang berkurban. Soalnya kalau tidak jadi jawi itu tidak biar banyak yang rugi, yang berkurban rugi, nan warga rugi loh, tidak dapat tambahan daging ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Ustaz kalau terjadi jawi kabur salah satu solusinya Bapak Ibu ditembak saja jawi itu. Lo kamana empuknya ya kan. Kecuali awak koboi iyo jo lah. Koboi itu kan jo tali itu. Nyo naik kudo jo tali, nyo lempar tali itu langsung takabe jawi itu kan. Dan awak kan tak punya pula skill mode koboi takah itu. Jadi jawi kabur tembak. Rabah jawi langsung dabiah. Halal. Jangan sampai nyo mati pula karena ditembak tu. Sabalun nyo mati itu dabiah dulu halal dagingnya. Daripada mode kejadian yang aku sampaikan tadi ya kan, banyak yang dirugikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah selesai membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang disusun dalam satu kitab oleh Al-Imam An-Nawawi. Sekarang kita beralih ke kitab selanjutnya Bapak Ibu. Kitab yang kita bahas sekarang nama kitabnya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab apakah ini? Kok Muhammadiyah Ustaz? Apa ini kitab orang Muhammadiyah? Izinkan aku menjelihan Bapak Ibu. Jadi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini kalau bahasa Indonesianya pribadi dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sebuah kitab yang isinya adalah membahas tentang Nabi, tentang fisiknya, tentang cara berjalannya, tentang sikap-sikapnya, pokoknya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fisiknya maupun sifat-sifat dan perilaku beliau. Jadi dengan mengkaji kitab ini harapannya kita semakin kenal dengan Nabi kita. Kita bisa membayangkan bagaimana fisik beliau yang mulia. Salam bukan kita mandangan nama Nabi saja Bapak Ibu, namanya saja yang kita dengar. Tapi orang mulai tahu kita. Perawakannya, tinggi badannya, rambutnya, cara berjalannya begitu. Lengkap dibahas dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu, Asy-Syama'il artinya adalah sifat-sifat, karakter, akhlak, tabiat, perangai. Ini arti Asy-Syama'il. Sedangkan Al-Muhammadiyah itu artinya tentang Nabi Muhammad, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi arti kitab ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat, karakter, budi pekerti atau hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu, kitab ini terbagi dalam 55 bab. Nah jadi pertemuan kita yang kini, kalau Allah panjangkan umur, maka pembahasan
pembahasan kita itu akan 56 bab, 56 pertemuan. Nah, ini pertemuan pertama, itu pembukaan mukaddimah pengenalan kitab. Nah, nanti 55 pertemuan lagi kita akan membahas 55 bab di setiap kitab ini. Ada 55 bab yang memuat 397 hadis tentang identitas, tentang segala hal berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun penulisnya adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, panggilan beliau Abu Isa, nama lengkapnya Muhammad bin Isa bin Sawra bin Musa bin Abdahak As-Sulami. Nah, ini atau lebih dikenal sebagai Imam At-Tirmidzi. Beliau adalah salah satu ulama hadis yang sangat terkemuka, yang kitab hadisnya itu salah satu kutubus sittah, 6 kitab induk hadis utama. Nah, ada 6 rujukan kaum muslimin Bapak Ibu, kitab hadis, kitab induk utama itu ada 6. Yang pertama Sahih Bukhari, ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu ujung hadisnya Bapak Ibu lihat nanti, kalau riwayat dari Sahih Bukhari itu HR Bukhari. Nah, karena cok itu baca itu HR Bukhari, artinya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim, HR Muslim di ujung hadisnya. Yang ketiga Sunan Abu Daud, ditulis oleh Imam Abu Daud, HR Abu Daud ujungnya. Yang keempat ini dia Sunan At-Tirmidzi, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, penulis dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, HR Tirmidzi. Nah, kemarin pas kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Bapak Ibu, banyak kita mengutip hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi ini. Nah, kemudian yang kelima yakni Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, HR Ibnu Majah. Kemudian yang keenam adalah Imam An-Nasa'i, HR An-Nasa'i. Nah, inilah 6 imam ulama hadis yang menulis 6 kitab kutubus sittah itu, 6 kitab hadis, kitab induk rujukan utama kaum muslimin dalam mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, Imam At-Tirmidzi ini adalah orang yang sangat luar biasa. Apa kata para ulama tentang diri beliau? Ini kata As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab. Beliau mengatakan Imam At-Tirmidzi adalah imam yang pada masanya tidak ada tandingannya. Ia mempunyai beberapa karya tulis dan ia merupakan salah seorang imam teladan pada bidang ilmu hadis. Dan beliau ini bukan hanya menulis kitab hadis, beliau juga menulis kitab-kitab lainnya seperti kitab tarikh, kitab sejarah, serta kitab-kitab yang lain. Ada kitab Al-Jami', ada At-Tawarikh dan Al-Ilal. Artinya Imam At-Tirmidzi adalah ulama yang sangat terkemuka dan sangat dijunjung tinggi oleh kaum muslimin di masanya maupun di masa-masa setelahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, komentar ulama tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa kata Ali bin Sultan Al-Qari? Di antara kitab terbaik yang pernah ditulis tentang pribadi dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Kitab ini disusun secara ringkas namun padat, sehingga orang yang membaca kitab ini bab demi babnya seolah-olah ia
berhadapan dengan Rasulullah, seolah-olah dia melihat langsung Rasulullah itu di depan wajahnya. Seperti itulah bagaimana Imam At-Tirmidzi menyusun kitab ini, menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa alasan kita mengkaji kitab ini, Bapak Ibu? Alasan pertama, karena memang Nabi Muhammad itu orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Beliau adalah orang yang paling sering kita sebut namanya. Minimal 5 kali sehari semalam setiap kita sholat, kita sebut nama beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5 kali sehari semalam kita sebut nama beliau, Bapak Ibu, dalam sholat. Nah, bahkan kita sebut beliau itu Sayyidina. Apa arti Sayyidina? Pemimpin kami, junjungan kami, penghulu kami. Nah, karena memang Nabi Muhammad itu adalah pemimpin, bukan hanya pemimpin manusia, bukan hanya pemimpin umat Islam, beliau adalah pemimpin manusia seluruhnya. Nah, seluruh manusia itu nanti akan masuk surga, beliaulah yang membukakan pintu surga itu bagi seluruh manusia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sangat aneh rasanya kalau kita selalu menyebut nama Nabi, tapi kita tidak kenal dengan beliau. Sosok Nabi itu tidak tahu gitu. Nah, maka Bapak Ibu, karena beliau adalah orang yang selalu kita sebut namanya, ya kan? Dan kita ikuti jalannya dan sangat berjasa kepada kita, maka inilah alasannya kenapa kita mengkaji kitab yang mulia ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian alasan yang kedua, sebab dengan mengenal Nabi itu membuat kita cinta kepada beliau. Ba'a orang kini kacinto ka Nabi, Bapak Ibu. Samantara nyo ndak kenal jo Nabi nyo. Lai tahu namanya sia Nabi awak Muhammad. Tapi ba'a diri beliau ndak tahu ba'a bisa cinta dengan Nabi. Maka memang sangat penting kita mengkaji tentang Nabi supaya kita kenal dengan Nabi, baru kita cinta kepada beliau. Kan peribahasanya takah itu, Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu baru sayang. Kalau tidak kenal ba'alo kasayang begitu. Nah, maka dengan kita mengkaji tentang Rasulullah, semakin menanamkan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi manusia yang nomor satu paling kita cintai itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua siapa? Orang tua kita. Yang ketiga siapa Ustaz? Terserahlah Bapak Ibu. Cuman kalau lah berkeluarga tentu suami atau istrinya, ya kan? Nah, mungkin pula yang lain dong, baru anak kita dan lain-lain begitu. Tapi pastikan Rasulullah adalah manusia yang paling kita cintai, setelahnya orang tua kita, setelahnya baru selain daripada itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian alasan yang ketiga yakni karena dengan kita mencintai Rasulullah maka terbukalah jalan menuju surga. Cinta kepada Rasulullah bukanlah hal yang main-main, Bapak Ibu. Itu hal yang sangat penting. Sebab yang cinta kepada Nabi itu akan bersama Nabi nanti di akhirat. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah.
kapankah hari kiamat itu ya Rasulullah? Ajawe Nabi, apa persiapan kamu untuk menghadapinya? Nah, jadi ditanya balik oleh Nabi. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi tanya balik, apa persiapan kamu untuk menghadapinya? Apa kata sahabat tadi? La syai'. Tidak ada persiapan yang begitu wahdo ya Rasulullah. Ambo beramal biasa-biasa saja. Ambo sholat, ambo puasa, ambo sedekah, ambo baca Quran. Biasa-biasa saja amalan ambo. Akan tetapi, cek sahabat tadi, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ajawe Nabi Bapak Ibu, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Jadi kalau kita cinta jo Nabi Bapak Ibu, insya Allah nanti kita bersama Nabi pada hari kiamat. Cek Anas bin Malik, belum pernah kami mendengar hal yang lebih menggembirakan. Inilah hadis Nabi yang paling kami suka, yang paling menggembirakan kami. Sebab Nabi mengatakan orang yang cinta kepada Nabi akan bersama Nabi nanti di akhirat. Cek Anas bin Malik Bapak Ibu, sesungguhnya aku sangat mencintai Rasulullah, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar, dan aku berharap nanti dikumpulkan bersama mereka di akhirat, walaupun amalanku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Bapak Ibu